kita bersatu di dalam doa. Bersama dengan saudara-saudara kami di gereja-gereja yang lain dan di belahan dunia yang lain, kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, Anak Allah yang tunggal, Juru Selamat kami. Kristus yang sudah ditangkap, dihina, dan disalibkan pada hari Jumat Agung, telah bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami sedang menantikan Dia kembali ke dunia ini. Tapi di dalam penantian itu kami bersyukur. Setiap tahun kami diberikan kesempatan untuk merayakan kebangkitannya. Karena Yesus bangkit, maka gereja berdiri. Karena Yesus bangkit, maka kami memiliki pengharapan. Karena Yesus bangkit, kami bisa berpegang kepada semua janji yang ada di dalam Alkitab. Itulah sebabnya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul. Kami mau merayakan kebangkitan itu dengan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami sebelum kami mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami selebar mungkin, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar dapat masuk dan tinggal di dalam hati kami. Kami berdoa supaya Roh-Mu memakai firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini untuk mengubah hidup kami, untuk mengubah cara berpikir kami, untuk mengubah kelakuan kami, untuk mengubah pelayanan kami, untuk mengubah segala-galanya yang perlu diubah di dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu dan berkatilah waktu yang akan berjalan di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah hati yang berkobar. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 25 sampai 32. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka bagian ini. Lukas 24 ayat 25 sampai 32. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Lukas 24 ayat 25 sampai 32 adalah bagian dari cerita perjalanan ke Emmaus yang dicatat oleh Injil Lukas dari ayat 13 sampai ayat 32. Kita tidak akan membacakan ayat 13 sampai 32, kita hanya membaca dari ayat 25 sampai 32. Sebelum kita membaca bagian ini, saya ingin memberitahu kepada saudara-saudara bahwa cerita ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas. Semua Injil mencatat cerita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi hanya Injil Lukas yang mencatat mengenai cerita perjalanan ke Emmaus. Mari kita bersama-sama membuka dan membaca bagian ini. Saya akan membacakan ayat 25 dan mengajak saudara-saudara membacakan ayat 26, demikian seterusnya. Kita membacakannya sampai ayat 32. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Cerita perjalanan ke Emmaus dimulai dengan kekecewaan dua murid Tuhan Yesus. Lukas hanya mencatat satu nama murid, yaitu Kleopas, tetapi menyembunyikan nama murid yang lain.
Kekecewaan ini ditunjukkan dengan perjalanan mereka ke Emmaus. Saudara-saudara, Emmaus itu adalah sebuah kampung kecil yang letaknya nggak jauh dari kota Yerusalem. Saudara bisa bayangkan, mereka meninggalkan kota untuk pergi ke kampung. Mereka meninggalkan kota besar untuk pergi ke kampung yang kecil. Mengapa mereka mengambil perjalanan ini? Mengapa mereka melakukan perjalanan ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan orang ingin pindah dari kampung kecil ke kota besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mahasiswa sengaja pilih kuliah di kota besar, saudara dikasihi oleh Tuhan. Bahkan waktu seorang masih SMA di kampung yang kecil, saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka sudah berpikir bagaimana supaya bisa kuliah ke kota yang besar. Kalaupun saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak bisa kuliah di kota yang besar, mereka merencanakan bagaimana supaya bisa bekerja di kota yang besar. Kebanyakan pergerakan hidup manusia itu dari kampung yang kecil ke kota yang besar. Kalau saudara perhatikan dalam cerita ini, kedua murid ini sudah di kota yang besar. Mereka sudah tinggal di kota Yerusalem. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam cerita ini, saudara perhatikan baik-baik. Mereka meninggalkan kota Yerusalem yang besar, saudara dikasihi oleh Tuhan, the center of Jewish. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kota Yerusalem itu adalah pusatnya orang-orang Yahudi. Semua orang Yahudi berpikir bagaimana supaya tinggal di kota Yerusalem. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, kedua murid ini adalah orang Yahudi. Tapi mereka kemudian meninggalkan kota Yerusalem untuk pergi atau untuk pindah ke kampung kecil yang bernama Emmaus. Mengapa mereka melakukan perjalanan ini? Saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak mau lagi tinggal di Yerusalem karena merasa harapan hidup mereka sudah hancur di kota Yerusalem. Saya ulangi saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka melakukan perjalanan ini karena mereka merasa harapan mereka sudah hancur di Yerusalem. Saudara-saudara, tadinya mereka mengikuti Yesus dari Galilea ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan sampai di Yerusalem, mereka melihat Yesus disambut dengan sangat meriah sebagai anak Daud. Saudara dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kan gereja-gereja merayakan namanya Minggu Palma, saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, atau Minggu Palem. Minggu Palma itu adalah minggu yang memperingati Yesus masuk ke kota Yerusalem. Saudara dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, penduduk-penduduk kota Yerusalem menyambut Yesus sebagai seorang raja. Mereka mengayun-ayunkan daun palem dan bersorak-sorai dan berkata, anak Daud, anak Daud. Saudara dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi tidak sembarangan menyebut orang lain anak Daud, saudara dikasihi oleh Tuhan. Sebutan anak Daud itu hanya ditujukan kepada orang yang mereka anggap sebagai Mesias. Saudara bisa bayangkan, saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus masuk ke kota Yerusalem, lalu kemudian dia disambut seperti Mesias. Dia disambut sebagai Mesias. Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Saudara dikasihi oleh Tuhan, melihat sambutan ini, murid-murid Yesus merasa optimis. Saya ulangi saudara dikasihi oleh Tuhan, melihat orang-orang berkerumun, melihat orang-orang menyambut Yesus dengan begitu meriahnya, mereka menjadi sangat optimis bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya sangat mengecewakan mereka, karena Yesus malah ditangkap dan disalibkan oleh pemerintah Romawi. Saya ulangi saudara dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu mereka begitu optimis, kan orang-orang menyambut Yesus itu sebagai Mesias. Dan di dalam mindset mereka, Mesias itu apa? Orang yang akan mengalahkan, orang yang akan membebaskan dari penjajahan Romawi. Tidak lama, hanya hitungan hari, saudara. Tidak lama kemudian, orang yang mereka harapkan ini malah disalibkan oleh pemerintah Romawi. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus disalibkan setelah perang, mungkin mereka masih bisa move on. Tapi saudara-saudara, waktu mereka Yesus disalibkan tanpa perlawanan. Ditangkap di Taman Getsemani, diikat, kemudian diadili Mahkamah Agama, berakhir dengan salib tanpa perlawanan. Saudara-saudara, bayangan mereka mengenai Mesias yang perkasa, bayangan mereka mengenai Mesias yang heroik itu hancur. Hancur, saudara dikasihi oleh Tuhan. Awalnya kan mereka optimis sekali. Ya, wah, ini ya, kalau Yesus hari ini melakukan revolusi, wah, menang ini. Kenapa? Disambut oleh penduduk kota Yerusalem. Kalau Yesus melakukan revolusi hari ini, dia menang. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan, ujung-ujungnya apa? Murid-murid berpikir, kalau Yesus menang, nanti kami jadi menteri. Nanti kami jadi menteri. Maka waktu mereka melihat orang-orang Yerusalem menyambut Yesus dengan Hosana, Hosana, anak Daud. Diberkatilah mereka yang datang. Wah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan,
Mereka berpikir, oh bentar lagi revolusi nih. Setelah revolusi selesai, bagi-bagi kursi kabinet. Saudara-saudara, Petrus sudah bayangkan apa? Yohanes bayangkan apa? Yakobus bayangkan apa? Ya saudara-saudara, mereka sudah bayangkan pembagian-pembagian staf khusus, saudara Tuhan. Enggak lama, saudara-saudara, enggak lama, hanya hitungan hari. Yesus mati. Tapi sebelum mati, saudara-saudara, dia ditangkap, dia diludahi, dipermalukan. Saudara Tuhan, kalau saudara jadi murid-murid, apa yang saudara rasakan? Saudara akan kecewa, hancur. Bukan ini yang saya harapkan. Bukan ini yang kami bayangkan. Saudara-saudara, kematian Yesus bukan hanya membuat mereka kehilangan, tapi juga kecewa. Saya ulangi, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kematian Yesus bagi murid-murid itu bukan cuma kehilangan, tapi kekecewaan. Saudara-saudara, kita semua pasti kehilangan lah ya, kalau orang yang kita kasih meninggal. Tapi saudara-saudara, nggak semua kita kecewa. Saudara-saudara, ketika orang kita kasih meninggal, pasti kita kehilangan. Tapi nggak ada yang kecewa. Tapi ketika Yesus mati, bagi murid-murid itu bukan hanya kehilangan, tapi juga sebuah kekecewaan. Kekecewaan. Saudara Tuhan, mereka sudah investasi hidup mereka. Mereka sudah investasi waktu mereka 3 tahun bersama dengan Yesus. Mari kita ingat, saudara-saudara, waktu Yesus memanggil Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saudara-saudara, waktu itu Petrus, Yohanes, Yakobus bukan nganggur, saudara-saudara ya. Mereka bukan jobless. Mereka bukan lagi gabut. Saudara-saudara, mereka lagi kerja. Ada perahunya, ada jalannya. Lengkap, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, saudara-saudara Petrus, Yakobus, Yohanes, itu memang dianggap sebagai orang yang tidak berpendidikan, tapi bukan orang miskin, saudara-saudara Tuhan. Mereka tidak berpendidikan. Tapi saudara-saudara, mereka bukan miskin, mereka kaya. Mereka punya perahu, mereka punya jala, mereka punya alat-alat pancing, saudara-saudara Tuhan. Semua milik mereka, bukan minjam. Bukan minjam, saudara. Semua milik mereka. Saudara-saudara, kalau pakai istilah Marx, saudara-saudara, mereka itu kaum borjuis, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Karena mereka memiliki alat produksi. Saudara-saudara, dulu Soekarno kan pernah mengatakan, ya konsep borjuis kita dengan borjuis barat itu agak berbeda, dia bilang. Kalau saudara-saudara mendengar kata borjuis, saudara bayangkan orang kaya. Padahal definisi borjuis bukan orang kaya, tapi memiliki alat produksi. Maka saudara-saudara, bagi Soekarno, dokter itu bukan borjuis. Walaupun kaya, kenapa? Dia bukan pemilik rumah sakit, dia cuma digaji oleh rumah sakit. Maka dokter, walaupun kaya, bukan borjuis. Petani itu borjuis, kenapa? Cangkul punya dia, bajak punya dia, tanah punya dia, walaupun tidak sekaya dokter. Ya saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, konsep kita borju dulu, kasih oleh Tuhan ya. Orang kaya, kita bayangkan saudara-saudara apa? Pengacara, dokter, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, sebutan borjuis itu sebenarnya sebutan kepada orang yang mempunyai alat produksi sendiri. Jadi saudara-saudara, dari kategori borjuis sebenarnya Petrus, Yohanes, Yakobus ini borjuis. Tapi waktu Yesus bilang, "Follow me," tinggalin semua. Bahkan sama-sama tinggalin bapaknya, saudara Tuhan. Ayo bisa bayangkan, saudara-saudara, tinggalin perusahaan mereka, tinggalin pekerjaan mereka, tinggalin keluarga mereka juga. Untuk apa? Untuk ikut Yesus 3,5 tahun. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh 3 murid itu, ini dilakukan oleh semua murid. Saudara-saudara, pada zaman itu kalau saudara mengikuti seorang rabi, saudara mengikuti ini 24 jam. Itu namanya sekolah. Saudara-saudara, dulu menjadi murid itu berarti apa? Tinggal bersama guru 24 jam. Mengapa mereka mau mengikut Yesus 3 tahun, saudara kasih oleh Tuhan? Tinggalin. Kenapa mereka mau ikut Yesus? Karena mereka berinvestasi. Mereka pikir, saudara-saudara, nggak apa-apa. Kita nggak punya apa-apa, nggak apa-apa kita tinggalin segala sesuatu. Nanti kalau Yesus deklarasi dirinya sebagai Mesias, kita dapat kursi kabinet. 3 tahun kemudian, bukan kursi kabinet, saudara kasih oleh Tuhan. Yesus disalibkan dan mati di bukit Golgota. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, mungkin mereka berkata dalam hati ya, 2 murid ini berkata dalam hati, kalau ternyata berakhir seperti ini, untuk apa kita dulu meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus? Kalau endingnya begini, untuk apa? Untuk apa? Untuk apa jadi Kristen? Kalau endingnya begini. Untuk apa jadi Kristen? Kalau akhirnya saya harus kehilangan pekerjaan saya harus kehilangan teman-teman saya. Untuk apa jadi Kristen? Kalau berakhir seperti ini. Wah, saya sebelum menjadi Kristen, saya punya jabatan. Saya sebelum menjadi Kristen, saya punya relasi. Saya punya menjadi Kristen, saya punya popularitas. Setelah jadi Kristen, semua hilang. Untuk apa? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, perasaan murid-murid dengan perasaan saudara dan saya mungkin mirip. Untuk apa? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Joni Eareckson Tada adalah
orang yang sangat berjasa di Amerika bagi orang-orang yang lumpuh. Saudara-saudara, orang yang mengalami quadriplegia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi sebelum dia menjadi orang yang dipakai Tuhan seperti itu, dulu dia adalah orang yang bertubuh normal. Saya mengatakan bertubuh normal, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, dia punya tubuh yang atletis, hobinya renang. Dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, secara prestasi akademik juga bagus. Ceritanya begini, saudara-saudara ya. Waktu dia lulus SMA, dia sudah apply ke satu universitas yang top di Amerika. William and Mary College, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, merayakan kelulusan itu, dia bersama teman-temannya pergi ke pantai. Dan dia hobi renang, saudara kasih oleh Tuhan. Dan dia bukan hanya hobi renang, dia adalah salah satu atlet loncat indah. Maka saudara kasih oleh Tuhan, dia loncat dari satu tebing yang tidak terlalu tinggi, saudara kasih oleh Tuhan. Dia loncat dari tebing itu karena happy, berbahagia, lulus, ya, kelulusan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, waktu dia loncat, terjadi sesuatu yang menyedihkan. Kepalanya nggak mendarat di air, kepalanya mendarat di karang. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, harusnya kan mati ya, tapi nggak mati, hidup. Tapi ketika dia bangun di rumah sakit, saudara kasih oleh Tuhan, dia bisa lihat kakinya, dia nggak bisa gerakkan kakinya. Dia bisa lihat tangannya, dia nggak bisa gerakkan tangannya. Ternyata saudara dokter mengatakan seluruh tulang belakangnya hancur. Maka saraf-saraf yang menggerakkan dari leher ke bawah tidak berfungsi. Itu namanya quadriplegia. Nah, menarik saudara kasih oleh Tuhan, dia bilang begini, beberapa hari yang lalu dia terima Yesus. Baru berapa hari yang lalu dia terima Yesus. Sebelum terima Yesus, saudara kasih oleh Tuhan, hidupnya sehat-sehat aja. Baru berapa hari terima Yesus, langsung kejadian. Wah, saudara kasih oleh Tuhan, dia sempat kecewa sekali dengan Tuhan. Oh, kecewa saudara kasih oleh Tuhan. Lebih kecewa lagi apa saudara-saudara? Dia buka TV, saudara kasih oleh Tuhan, dia nonton acara-acara kesembuhan ilahi. Pendeta ini kesembuhan ilahi, pendeta. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dia datang ke acara-acara itu, nggak sembuh. Lebih kecewa lagi sama Tuhan. Kalau tahu akhirnya begini, untuk apa jadi Kristen? Saudara-saudara, selama 3 hari, kedua murid itu bertahan di Yerusalem untuk meratapi nasib mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah bersama-sama. Lalu saudara kasih oleh Tuhan, di rumah itu mereka bertanya-tanya, what's going on? Apa yang sudah terjadi? Loh, kenapa bisa begini? Apa kita sedang bermimpi? Apa kita sedang berhalusinasi? Ternyata tidak, mereka tidak berhalusinasi, mereka benar-benar mengalami itu. Beberapa hari yang lalu, atau hari yang lalu, Yesus disalibkan. Mereka meratapi nasib. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, pada hari yang ketiga, mereka memutuskan untuk move on. Saudara-saudara, kita tidak tahu bagaimana dengan murid-murid yang lain, tapi setidaknya 2 murid ini saudara-saudara ambil decision. Ya, 3 hari meratap, stop. Yang satu berkata kepada yang lain, ayo, kita kan dua-duanya orang Emmaus. Ngapain kita tetap di sini? Sudah nggak jelas. Sudah nggak jelas di sini. Stop. Life must goes on. Ya. Kalau kemarin kita lihat Yesus mati, itu bodohnya kita aja lah itu. Ya. Itu bodohnya kita aja. Siapa yang suruh kita ikut dia 3,5 tahun? Kemarin dia sudah mati. Ya sudahlah, kita cukup sekarang berhenti menangisi. Sekarang life must goes on. Move on. Nah, saudara-saudara, setelah mereka move on itu apa? Langsung packing, masukkan baju di koper, saudara-saudara, berjalan menuju ke Emmaus. Mereka pikir-pikir, ngapain lagi kita di Yerusalem ini? Ya, kita dulu dari Emmaus kok. Baru gara-gara ikut Yesus orang Nazaret ini kita sampai di Yerusalem. Baru kita pikir kita akan dapat kursi kabinet. Yang kita dapat apa? Bukan kursi kabinet, yang kita dapat malah petaka. Orang yang kita kagum itu mati dengan begitu mengenaskannya. Udahlah, move on. Saudara kasih oleh Tuhan, move on itu bisa terjadi karena kekecewaan. Maka saudara kasih oleh hati-hati ya. Move on tidak berarti saudara tidak lagi kecewa. Move on bisa juga menjadi kedok dari kekecewaan. Saudara-saudara, ada orang itu move on, nggak move on sebenarnya. Move on itu hanyalah selubung atau kedok untuk menutupi kekecewaan. Kekecewaan sih masih jalan. Harusnya saudara-saudara move on dari kekecewaan. Tapi seringkali move on itu bukan dari kekecewaan, bersama kekecewaannya. Mengapa meninggalkan Yerusalem? Mengapa pergi ke Emmaus? Membawa kekecewaan, bukan meninggalkan kekecewaan. Saudara-saudara, kedua murid ini seolah-olah move on, tapi bukan move on. Saudara-saudara, mereka seakan-akan meninggalkan kekecewaan, tapi mereka bukan meninggalkan kekecewaan. Mereka pergi bersama-sama dengan
kekecewaan mereka. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ironisnya apa? Itu kan hari ketiga, hari di mana Yesus bangkit loh. Menarik saudara dikasih oleh Tuhan ya. Pada hari itu juga, kalau saudara baca dari ayat yang ke-13, hari itu juga, hari ketiga. Saudara-saudara, Yesus bangkit hari itu, mereka pergi hari itu. Yesus bangkit pada hari itu, mereka pergi ke Emmaus pada hari itu. Saudara-saudara, perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan meninggalkan panggilan. Saya ulangi saudara-saudara ya. Perjalanan menuju ke Emmaus adalah perjalanan meninggalkan panggilan. Apa yang sedang dilakukan oleh kedua murid ini? Mereka bukan sekedar pergi ke Emmaus. Mereka sedang meninggalkan panggilan mereka. 3 tahun yang lalu Tuhan panggil mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Saudara-saudara Tuhan, mereka meninggalkan panggilan itu. Itulah yang ditunjukkan oleh perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Perjalanan meninggalkan panggilan. Dulu mereka dipanggil untuk mengikut Yesus. Lalu mereka memutuskan untuk kembali ke Emmaus. Perjalanan menuju ke Emmaus adalah perjalanan meninggalkan panggilan. Saudara-saudara kasih perhatikan baik-baik. Yerusalem dengan Emmaus nggak jauh, saudara kasih oleh Tuhan. Tetapi secara spiritual itu jauh. Secara jarak nggak jauh. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau dari secara jarak, Emmaus dengan Yerusalem dekat. Tapi saudara-saudara perjalanan dari Emmaus dari Yerusalem ke Emmaus secara rohani itu jauh. Saudara-saudara sejauh apa? Sejauh dari ketaatan menuju ketidaktaatan. Saya ulangi saudara kasih oleh Tuhan, perjalanan kita dari tidak taat menuju taat atau dari taat menuju tidak taat, saudara-saudara, mungkin secara geografis tidak jauh. Misal saudara kasih oleh Tuhan, hari Minggu harusnya ke gereja, lalu saudara pergi ke mall, saudara kasih oleh Tuhan. Nggak jauh ya? Nggak jauh saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara mungkin gerejanya dekat mall. Nggak jauh. Masih di Manado ini juga kok. Nah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, kan mallnya bukan pergi ke kota lain. Mallnya di Manado juga kok. Gerejanya di Manado. Saudara-saudara, baru gerejanya di mana? Di Jalan Boulevard itu juga saudara kasih oleh Tuhan ya kan loh. Nggak jauh. Hari Minggu saya harus ke gereja. Tapi hari Minggu saya ke mall. Ya saudara-saudara, kenapa tidak banyak orang pergi ke gereja? Kenapa tidak banyak orang pergi ke mall waktu ke gereja saudara kasih oleh Tuhan? Karena kebanyakan gereja buka waktu mall belum buka saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara itu sebabnya orang ke gereja. Kenapa? Iya Pak, ngapain ke mall? Belum buka juga Pak. Nah saudara-saudara ya, coba mallnya buka bersama dengan gereja saudara kasih oleh Tuhan. Nah itu lain cerita ya. Tapi saudara gereja jam 7.30, mall jam 10. Ya, kenapa ke gereja? Kenapa nggak ke mall? Belum buka Pak. Jadi kenapa ke gereja bukan ke mall? Karena belum buka. Coba kalau buka. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tapi saudara seringkali saya menemukan ya, kalau orang gereja jam 10, saudara-saudara ya. Nah, mall buka jam 10 juga. Nah, ini masalah, saudara-saudara. Jadi, saudara itu prime time-nya gereja dengan prime time-nya mall itu mirip, saudara-saudara ya. Saudara-saudara jam 7.30 itu bukan prime time untuk gereja. Ya, apalagi jam 6, saudara Tuhan ya. Untung itu Jakarta ya. Di sini saya lihat jam 6 ramai orang ke gereja, saudara-saudara ya. Tapi Jakarta, saudara, jam 6, waduh, hampir nggak ada kebaktian jam 6 saya temukan di Jakarta. Jam 7.30 itu sudah mentok itu, saudara, jam 7.30. Paling pertama itu jam 7.30. Tapi saudara Tuhan, begitu jam 10, nah ini jam utama saudara-saudara ya. Mall juga buka di situ, tapi gereja juga buka di situ saudara-saudara. Nah gimana nih? Tapi saudara-saudara, dari mall ke gereja nggak jauh. Tapi waktu saya memilih ke mall bukan ke gereja, jauh. Jauh sejauh apa? Dari tidak taat, dari taat menjadi tidak taat. Saudara-saudara, kedua murid-murid ini meninggalkan Yerusalem. Loh, mengapa meninggalkan Yerusalem dikatakan meninggalkan panggilan? Karena kalau saudara baca Injil Lukas sampai Kisah Para Rasul, saudara-saudara, Yerusalem itu tempat yang penting. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, saya tidak minta saudara membacakannya, nanti saudara baca sendiri. Di dalam Lukas 24 ayat 49, itu konteksnya kan Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya sebelum naik ke sorga? Tunggu di Yerusalem. Tunggu di Yerusalem. Loh, Yesus sudah bangkit aja, masih disuruh nunggu loh. Saudara-saudara, waktu Yesus mati, mereka nunggu di Yerusalem, bukan nunggu sebenarnya. Mereka terdampar di Yerusalem, menangisi nasib mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara, dua murid ini pikir, ngapain kita di sini kayak orang gila gitu ya, menangisi. Move on dong. Tapi saudara-saudara menarik ya, di dalam Kisah Rasul 24 dan 49, Yesus sudah bangkit loh. Dan dia sudah naik. Dan sebelum naik dia bilang apa? Tunggu. Di mana? Di Yerusalem. Dan saudara perhatikan baik-baik, Yerusalem itu adalah sebuah kota yang penting bagi rencana Allah. Kenapa harus tunggu di Yerusalem? Karena nanti gereja pertama berdiri di Yerusalem. Dan gereja pertama itu dimulai oleh para murid ini. Itu sebabnya saudara-saudara ketika mereka
meninggalkan Yerusalem karena Yesus mati, itu samanya meninggalkan panggilan. Meninggalkan panggilan. Karena nanti kalau sudah perhatikan, Tuhan mau mereka stay di Yerusalem. Pokoknya kalau Roh Kudus belum turun, jangan pergi. Kamu baru boleh pergi setelah Roh Kudus turun. Tapi sebelum Roh Kudus turun, jangan pergi. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau murid-murid ini nunggu di Yerusalem. Kenapa? Nanti gereja pertama yang dirikan adalah mereka. Dimulai oleh mereka. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau 2 murid sudah pulang ke Emmaus, bayangkan saudara-saudara. Jangan-jangan murid-murid yang lain sudah packing juga, saudara-saudara ya. Mungkin waktu 2 murid itu bilang, Kleopas bilang, bro, permisi ya. Mau kemana bro? Ya kan? Pulkam. Mudik. Oh, yang lain, iya juga ya bro. Ngapain kita di sini? Ya, nangis kayak cewek aja. Cewek diputusin aja nggak kayak gini. Udahlah, laki-laki dong. Boys don't cry. Saudara-saudara Tuhan. Kan itu kan lagunya, saudara-saudara. Boys don't cry. Ya, saudara-saudara. Lalu dia pikir saudara-saudara ya, Petrus dengan Yohanes bilang juga, ayolah. Ya, kita balik kemana? Ya, kita balik ke Danau Galilea, mancing-mancing lagi kayak kemarin. Ngapain kita di sini? Lama pikir, iya juga ya. Udah, semua sudah packing dan semua sudah berjalan menuju kampung halaman masing-masing. Saudara bisa bayangkan kalau semua sudah bubar, itu gereja mau berdiri di mana, saudara-saudara? Saudara-saudara nih, saudara Tuhan, Yesus tidak mau mereka meninggalkan Yerusalem karena nanti ada rencana Allah yang besar di kota Yerusalem itu. Saya ulangi saudara-saudara, Yesus tidak mau mereka meninggalkan Yerusalem karena nanti ada rencana Allah yang besar di Yerusalem. Tapi kenyataan, 2 murid sudah pergi ke Emmaus. 2 murid sudah pergi ke Emmaus, saudara-saudara Tuhan. Mereka meninggalkan rencana Allah yang besar. Allah punya rencana yang besar bagi mereka, tapi karena kekecewaan, mereka meninggalkan rencana yang besar itu. Saudara dengarkan kalimat ini, kekecewaan bisa membuat kita mengambil solusi yang salah. Saya ulangi saudara-saudara, kekecewaan bisa membuat kita mengambil solusi yang salah. Saudara dan saya harus hati-hati saat kecewa, jangan sampai kita mengambil solusi yang salah. Saudara dan saudara itu mereka kecewa. Secara manusiawi kita bisa mengerti mereka kecewa. Tapi respon mereka, solusi yang mereka ambil adalah solusi yang salah. Kecewa membuat mereka mau pergi ke Emmaus. Padahal rencana Allah yang besar ada di Yerusalem. Saudara dengarkan kalimat ini baik-baik. Jangan mengikuti kekecewaan saudara. Jangan mengikuti kekecewaan saudara. Saudara boleh kecewa. Tapi saudara-saudara, apa yang lebih penting daripada kecewa? Rencana Allah. Saudara dikecewakan di kantor, saudara jangan mengikuti kekecewaan saudara. Resign saya dari sini, saudara Tuhan. Saudara dikecewakan di gereja, keluar saya dari sini. Wah. Saudara dikecewakan di negara, kabur aja dulu. Nah, saudara Tuhan. Pertanyaannya, itu panggilan nggak? Enggak, Pak. Cuman kesel aja. Lah. Saudara-saudara, kita orang Kristen harus dewasa loh. Jangan apa-apa, kesel, pergi. Kesel, ngambek, saudara Tuhan. Saudara, kita sudah dewasa. Kita harus tanya, iya saya kesel, apa rencana Tuhan? Kecewa sama istri, selingkuh. Loh. Saudara Tuhan, orang Kristen itu harusnya dewasa. Oh, saya memang kecewa sama istri. Saya kecewa sama suami. Tapi saudara, solusinya apa? Bukan meninggalkan rencana Allah. Tapi saudara-saudara, sering juga ya, kita itu mengambil keputusan berdasarkan kekecewaan. Mengambil keputusan berdasarkan kekecewaan. Bukan melihat kepada rencana Allah. Saudara-saudara, itu ada orang itu akhirnya, saya nggak mau menikah Pak. Atau lebih tepatnya saudara, saya nggak mau menikah dengan lawan jenis Pak, saya mau sama jenis saja. Kenapa? Kecewa saya dengan papa saya Pak. Loh, kenapa kamu harus melawan rencana Allah hanya karena papamu? Papamu memang brengsek. Mamamu mungkin brengsek juga. Tapi apakah kamu berhak untuk melawan rencana Allah hanya karena papa mamamu brengsek? Enggak berhak. Saya kecewa dengan gereja, Pak. Hamba Tuhan kayak gini, yang ini kayak gini. Saya mau ke gereja lagi. Bukan begitu. Bagaimanapun
gereja itu tubuh Kristus. Saudara tidak berhak untuk melawan rencana Allah hanya karena saudara-saudara kecewa. Saudara kecewa dengan gereja saudara saat ini. Maka solusinya bukan tidak ke gereja lagi. Solusinya adalah cari gereja yang benar. Bukan mengatakan saya nggak mau ke gereja lagi. Oh enggak, saudara-saudara. Karena gereja itu tubuh Kristus. Kristus mengasihi gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak membiarkan kedua murid ini keluar dari rencananya. Itu yang kita lihat pada ayat yang ke-15, saudara-saudara ya. Kita tidak membaca ayat 15 tadi, tapi saudara-saudara kalau saudara perhatikan ayat 15 saya bacakan. Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi saudara perhatikan kronologinya. Awalnya mereka berdua yang berjalan, nggak ada Yesus. Tapi saudara perhatikan ayat 15, dikatakan apa? Yesus mendekati mereka. Jadi saudara-saudara, Yesus datang dari belakang. Saudara-saudara menarik ya, Yesus nggak tiba-tiba nongol di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, lagi mereka ngobrol, tiba-tiba datang Yesus, saudara Tuhan. Lalu berkata, Shalom, damai di hati. Wah, kan agak horor juga saudara-saudara ya. Ini siapa nih orang itu saudara-saudara? Ya, tiba-tiba Yesus datang dan Shalom, damai di hati. Lalu mereka menjawab, damai di hati. Kan agak serem juga ya saudara-saudara ya. Kok mendadak begini? Tapi menarik saudara-saudara Tuhan, Yesus enggak seperti itu loh. Dia datang dengan cara yang ordinary. Dia datang dari belakang loh. Dari belakang. Saudara-saudara, waktu saya merenungkan dari belakang ini, saya teringat dengan gembala yang mengejar dombanya loh. Saudara-saudara, bisa saja Yesus datang dari depan, saudara-saudara Tuhan kan. Mereka lagi jalan ke Emmaus, Yesus datang dari arah Emmaus. Ngapain dulu ini? Mau kemana semuanya ini? Nah, saudara-saudara, ini kayak guru piket ngegap siswa bolos, saudara-saudara Tuhan. Ya, sudah manjat tangga, tembok, tiba-tiba gurunya sudah di luar tembok, saudara-saudara. Ngapain itu? Menarik, saudara-saudara. Yesus dari belakang. Dari belakang dan mengatakan, saudara-saudara, Yesus mendekati, lalu berjalan bersama. Mendekati, lalu berjalan bersama. Dia bagaikan gembala yang sedang mengejar dombanya. Dia tahu dua orang ini lost. Sudah lost. Harusnya di Yerusalem. Tapi malah sekarang OTW ke Emmaus. Ini lost ini. Yesus datang dari belakang. Dari belakang, saudara-saudara Tuhan. Dan saudara menarik sekali, waktu Yesus datang dari belakang, dia tanya, lagi ngobrol apa sih? Lagi ngobrol apa sih saudara-saudara Tuhan? Kalau murid-muridnya tahu bahwa itu Yesus, ngobrolin elu. Kami dari tadi ngobrolin kamu. Tapi karena mereka nggak tahu saudara-saudara, ngobrolin apa sih? Saudara-saudara Tuhan, dari tadi mereka ngobrolin mengenai Yesus. Tapi Yesus datang ke situ dan berkata, kalian ini lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin apa? Ya. Saudara-saudara, saudara itu menarik sekali ya. Anehnya mereka nggak kenal Yesus. Mereka lihat Yesus, tapi nggak kenal Yesus. Nah, ini paradoksnya, saudara-saudara, cerita ini. Saudara-saudara, cerita ini mau menggarisbawahi bahwa murid-murid ini lihat, tapi nggak kenal. Melihat, tapi nggak kenal. Saudara-saudara, bukankah mereka sudah 3 tahun bersama dengan Yesus? Bukankah mereka sudah akrab dengan wajah Yesus? Mengapa mereka bisa tidak mengenali Yesus? Saudara-saudara, ini oleh Tuhan, mereka tidak kenal Yesus bukan karena wajah Yesus berubah sejak kebangkitan. Bukan itu yang dikatakan ayat 16, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat 16 sebentar. Saudara kasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan ayat 16? Jadi saudara-saudara, mengapa mereka melihat tapi mereka kenal? Oh, karena sejak Yesus bangkit, Pak, wajahnya berubah, Pak. Tapi apa yang dikatakan ayat 16 bukan begitu, saudara-saudara. Wajah Yesus tidak berubah. Mari kita lihat ayat 16, saya bacakan untuk kita semua. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Atau dalam bahasa aslinya itu dalam bentuk pasif. Ada mata mereka dihalangi sesuatu. Saya ulangi saudara-saudara ya. Bahasa Indonesia kita menggunakan bentuk aktif. Ada sesuatu yang menghalangi. Tapi bahasa aslinya mata mereka dihalangi sesuatu. Atau terjemahan yang lebih literal saudara-saudara, kata menghalangi itu apa? Mata mereka dicegah oleh sesuatu untuk melihat. Nah itu. Prevented by something. Ada yang mencegah. Atau lebih sebaliknya saudara-saudara, ada yang sengaja mencegah mata mereka untuk melihat. Saya ulangi saudara-saudara Tuhan. Pada ayat 16 itu, saudara-saudara Tuhan, Alkitab kita mengatakan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tapi dalam terjemahan aslinya saudara-saudara, mata mereka dihalangi. Atau mata mereka dicegah oleh sesuatu untuk melihat. Maka saudara-saudara, kalimat ini menimbulkan 2 pertanyaan. Pertama, siapa yang menghalangi? Yang kedua, apa yang
menghalangi. Saya ulangi saudara-saudara ya. Ayat 16 dalam bahasa asli itu membuat kita bertanya dua hal. Yang pertama, siapa yang menghalangi? Mata mereka dihalangi. Siapa? Yang kedua, apa? Karena kalau bentuknya pasif, saudara Tuhan, maka harus ada subjeknya. Siapa yang menghalangi? Yang kedua, apa yang menghalangi? Mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Siapa yang menghalangi? Karena pada 16 dikatakan, saudara-saudara, mata mereka dihalangi. Oleh siapa? Siapa yang taruh penghalang itu? Saudara-saudara Tuhan, jawaban terhadap pertanyaan ini adalah Allah. Jadi kalau ditanya, siapa yang menghalangi mata mereka? Allah sengaja menghalangi mata mereka untuk mengenali Yesus. Mengapa? Mengapa Allah menghalangi mata mereka untuk melihat Yesus? Karena selama ini mereka tidak mengenali Yesus dengan benar. Saudara-saudara, sebenarnya selama ini mereka lihat tapi nggak kenal kok. Jadi apa yang kita baca di dalam cerita perjalanan ke Emmaus ini, saudara-saudara, adalah kesimpulan dari perjalanan 3 tahun kok. Jadi waktu mereka lihat Yesus tapi nggak kenal, sebenarnya saudara-saudara di situ Allah mau ngasih tahu, bukan kali ini saja lu begitu. Ya, 3,5 tahun ini kamu begitu. 3,5 tahun kamu lihat, tapi kamu nggak kenal. Kamu lihat, tapi kamu nggak kenal. Saudara-saudara Tuhan, lihat itu kan berarti apa? Familiar ya, lihat. Tiap hari lihat, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara harusnya kan kalau kita sering lihat, harinya semakin kenal dong. Ya saudara-saudara kan, nggak mungkin lah suami nggak kenal istrinya. Padahal dari bangun pagi sampai tidur lagi, lihat terus. Wajah pertama ini lihat waktu bangun wajah dia, wajah terakhir ini lihat waktu tidur wajah dia lagi, saudara-saudara Tuhan. Masa sampai nggak kenal? Tapi itu yang terjadi ke murid-murid. Mereka 24 jam bersama dengan Yesus, 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Dari pagi sampai pagi ketemu Yesus. Tapi saudara-saudara, Allah mengatakan, selama ini kamu nggak kenal. Kamu nggak kenal, saudara-saudara. Saudara Tuhan, mereka selama ini melihat Yesus dengan mata jasmani, tapi gagal melihat Yesus dengan mata rohani. Jadi kalau siang itu, saudara Tuhan, Yesus datang di tengah-tengah mereka nggak kenal, itu hanya menunjukkan selama ini pun mereka 3,5 tahun bersama Yesus, mereka nggak kenal. Mereka hanya melihat dengan mata jasmani, tapi tidak melihat dengan mata rohani. Mereka hanya bisa melihat dengan mata jasmani, gagal melihat dengan mata rohani. Saudara-saudara Tuhan, disitulah ironisnya. Saudara-saudara Tuhan, memang biasanya ya, kalau kita terlalu akrab dengan kekristenan, justru kita berpotensi nggak kenal. Saudara-saudara, keakraban itu, saudara-saudara, itu menghalangi pengenalan. Karena saking akrabnya dengan kekristenan, justru kita adalah orang berpotensi yang paling tidak kenal Kristus. Maka kalau saudara-saudara tanya, saudara-saudara Tuhan, murid-murid ini mirip siapa? Jangan pikir orang di luar gereja loh. Itu mirip dengan orang dalam gereja. Terlalu biasa. Ya saudara-saudara, dari Senin, saudara-saudara ibadah ini, Selasa ibadah itu, Senin Rabu ibadah ini, ibadah sampai hari Minggu, sekolah Minggu. Saudara-saudara. Terlalu akrab. Sehingga saudara-saudara merasa sudah kenal, padahal nggak kenal. Saya tahu, Yesus kan Yesus itu tahu. Masa nggak tahu Yesus? Tahu lah. Kamu tahu Yesus? Ya jelas dong. Papa saya penatua. Mertua saya pendeta. Masa saya nggak kenal? Kenyataan nggak kenal. Saudara bisa bayangkan ya, waktu Yesus belum datang, saya kayak tahu. Begitu Yesus di depan saya nggak kenal. Saudara-saudara, orang seperti ini di mana? Bukan di luar gereja, di dalam gereja. Oh, saya takut dengan daerah Manado, saudara Tuhan. Di daerah ini orang kalau ditanya, siapa kenal Yesus? Angkat tangan semua. Tapi benar nggak kenal? Saya takut kita seperti murid-murid. Justru waktu Yesus sedang ada di tengah-tengah kita nggak kenal loh. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh murid-murid itu adalah spiritual blindness. Kebutaan rohani. Oh, ini masalah mereka, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara Tuhan, kenapa Yesus datang tapi nggak dikenal? Karena sebenarnya selama 3,5 tahun ini pun kamu lihat saya, tapi kamu gak kenal saya kok. Kamu hidup di dalam spiritual blindness. Spiritual blindness. Saudara-saudara, spiritual blindness itu yang saya sebut apa? Bisa melihat Yesus dengan mata jasmani, gagal melihat dia dengan mata rohani. Ke gereja hari Minggu. Setiap minggu pergi ke gereja. Tapi apa yang kamu lihat di gereja? Yesus enggak?
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi saya ya, orang Kristen yang mulai merasakan, Pak, saya kok merasa kosong di gereja, Pak. Itu berarti sudah melek, saudara kasih oleh Tuhan. Sudah mulai melek dia. Loh, emang kenapa kamu merasa kosong? Kan kamu ke gereja. Gerejanya nggak kosong kan? Enggak, Pak, penuh. Iya, Pak, tapi di tengah-tengah penuh gereja, saya kosong, Pak. Saudara-saudara, itu tanda-tanda sudah melek. Ya, kenapa, saudara? Karena kalau orang masih buta, nggak sadar juga, kosong. Tapi itu ya, iya, Pak, saya kok merasa ke gereja gini, Pak. Kosong. Kosong, hampa, Pak. Apa yang salah ini? Kosong. Itu sudah mulai melek, saudara-saudara. Itu seperti anak bayi yang baru lahir, saudara, matanya baru belajar melihat. Sudah mulai. Tapi belum tahu apa yang kosong ya. Dibilang kosong gereja penuh. Dibilang sepi gereja rame. Tapi dibilang saya kosong hati saya, dibilang hati penuh, dibilang penuh hati saya kosong. Dibilang rame hati saya sepi. Apa yang kosong? Itu sudah mulai melek. Saudara-saudara, sudah mulai melek. Maka saudara-saudara ada beberapa orang datang waktu saya pelayanan, teman. Saudara-saudara, waktu itu saya pelayanan di gereja yang kondisi bangunannya tidak terlalu baik. Lalu datanglah sepasang suami istri dari sebuah gereja yang sudah besar di daerah itu. Pertama datang sebagai simpatisan. Lama-lama mereka berdua bilang, Pak, kami mau atestasi di sini, Pak. Baru saya tanya sama dia, nggak salah, Pak, mau atestasi ke sini. Apa kata dunia, Pak? Bapak di gereja sudah besar, mau atestasi ke sini, dapat apa di gereja ini? Itu juga kami bergumul, Pak, awalnya waktu mau atestasi. Kami berpikir-pikir ya, di sana dapat ini, di sini dapat apa? Kami di sana dapat gedung yang bagus, nyaman. Di sini, aduh, gedung gerejanya kayak kotak sabun. Dapat apa? Tapi setelah berminggu-minggu di sini, Pak, kami sadar dapat apa yang kami nggak dapat. Firman, Pak. Kami dapat firman. Itu yang nggak kami dapat. Setiap minggu kami datang ke gereja, Pak, nggak dapat apa-apa. Dapat gedung, dapat ini, dapat itu, tapi nggak dapat firman. Makanya setiap datang pulang sama, pulang datang sama, datang pulang sama, datang pulang sama. Apa? Sama-sama kosong, Pak. Datang lapar, pulang lapar. Datang keroncongan, pulang keroncongan. Masih mending keroncongan, Pak. Untung nggak cacingan deh. Kenapa, Pak? Karena nggak dengar firman. Setelah berminggu-minggu, ada yang kami dapat di sini, nggak kami dapat di sana. Apa? Firman. Tapi saya bilang sama dia, ya Bapak sih beruntung, matanya melek. Ada yang sudah gitu pun tetap nggak lihat. Ada yang sudah nggak lihat. Kenapa? Masih buta. Mata rohaninya gagal. Malfunction. Saudara-saudara ini kayak Tuhan, apa yang salah dengan pengenalan mereka selama ini? Kan mereka melihat tapi dibilang nggak mengenal. Apa yang salah dengan pengenalan mereka? Saudara kayak Tuhan, selama ini mereka mengenal Yesus sebagai Mesias politik. Saya nggak jelaskan lebih lanjut mengenai Mesias politik, saudara Tuhan, tapi itulah gambaran Mesiasnya orang Yahudi pada zaman itu. Mereka menginginkan sebuah Mesias politik. Ya, yang berotot, bersenjata, pimpin perang. Supaya apa? Kerajaan Romawi dihancurkan. Saudara-saudara, ini juga menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Apa yang menghalangi, saudara kasih oleh Tuhan? Apa yang menghalangi? Saudara kasih oleh Tuhan, tadi kita lihat siapa yang menghalangi? Allah. Tapi apa yang menghalangi? Saudara kasih oleh Tuhan, mereka dihalangi oleh ekspektasi yang salah. Itulah kenapa mereka gak kenal Yesus. 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Berjam-jam di jalan itu bersama dengan Yesus. Nggak kenal. Apa yang menghalangi mereka? False expectation. Ekspektasi yang salah. Harapan yang salah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus menegur harapan yang salah dari kedua murid ini. Mari kita lihat ayat 25. Ayat 25, saya bacakan untuk kita semua. Ayat 25, kalimat yang pertamanya saja, saudara-saudara. Ayat 25 itu teguran, bukan hinaan, saudara, bukan. Tapi teguran. Ini adalah teguran dari guru kepada murid. Kamu 3,5 tahun bersama denganku. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, hai orang bodoh. Ya saudara-saudara, itu seperti guru saudara kasih oleh Tuhan sudah ngajarin berkali-kali, saudara kasih oleh Tuhan nggak ngerti juga dia. Ya. Saudara-saudara, 3,5 tahun sama-sama denganku ya. 3,5 tahun. Kamu lihat aku ngobrol bersama denganku. Apa yang kamu gak dengar dari aku? Baru sekarang kamu jalan dengan wajah muram. Baru tanya, apa yang kamu bicarakan? Emang kamu gak tahu apa yang terjadi di sini? Yesus disalibkan, kami dulu sudah berharap ya kalau membebaskan Israel dan bla bla bla. Yesus bilang apa? Hai orang bodoh. Hai orang bodoh. Kenapa mereka dikatakan bodoh, saudara-saudara? Perhatikan baik-baik. Di sini Yesus tidak bicara mengenai kebodohan secara intelektual. Bukan, saudara-saudara ya, bukan.
Kenapa? Kalimat selanjutnya, betapa lambannya hatimu, bukan otakmu, bukan. Hatimu. Saudara-saudara, Yesus nggak bicara mengenai betapa jebloknya IQ-mu, bukan saudara kasih Tuhan. Ya, Yesus nggak mengatakan itu. Orang bodoh, berapa sih IQ-mu? Bukan. Yesus mengatakan, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Saudara-saudara, orang bisa punya intelektual yang tinggi, tapi tak bodoh, lamban hatinya. Lamban, betapa lambannya hatimu. Kenapa mereka dikatakan lamban, saudara kasih oleh Tuhan? Karena mereka sudah dengar. Apalagi yang mereka nggak dengar dari Yesus 3,5 tahun itu more than enough. More than enough. Tapi kenapa mereka tetap nggak kenal? Karena apapun yang mereka Yesus katakan, mereka saring. Saya ngerti saudara-saudara, apapun yang mereka Yesus katakan, mereka saring, mereka filter. Yesus berkali-kali mengatakan, aku akan pergi disalibkan, nanti bangkit loh. 3 kali saudara-saudara Yesus mengatakan, aku akan bangkit. Tapi saudara-saudara Tuhan, pada hari ketiga waktu Yesus bangkit, mereka malah apa? Mereka malah mau pergi ke Emmaus. Saudara-saudara, kenapa mereka dikatakan lamban? Karena apapun dikasih tahu Yesus, saudara-saudara, mereka saring. Selective perception, saudara-saudara. Saudara tahu selective perception? Saudara-saudara, selective perception itu dalamnya tukang parkir. Saudara-saudara, tukang parkir itu bisa dengar banyak bunyi, tapi tidak akan bergerak kecuali bunyi mobil. Saudara Tuhan ya. Bunyi apapun diam. Begitu langsung prit. Nah, saudara tukang parkir itu. Nah, saudara-saudara dikasih banyak bunyi. Ada anak-anak main-main, ada orang lari-lari, bunyi semuanya di pusat perbelanjaan itu, di basement itu. Tapi nggak bergerak. Begitu gerak. Selective perception. Maka saudara-saudara, orang kalau jatuh cinta juga sama, selective perception. Apapun yang dilakukan oleh perempuan yang ditaksir itu, saudara-saudara, dia akan tafsirkan itu untuk mendekati dia. Bahkan saudara-saudara nggak sengaja kesentuh pun di meja, saudara-saudara, dia nyentuh tanganku loh, padahal nggak sengaja kesentuh. Tapi saudara dipersepsikannya apa? Ini tanda-tanda bahwa dia ada rasa ketertarikan kepada aku. Dia masuk saudara Tuhan ke kelas, yang pertama kali temui dalam ruangan itu siapa? Perempuan itu. Ini pertanda ini. Pertanda jodoh ini. Saudara Tuhan ya kan. Padahal kalau ketemu sama yang lain, itu pertama kali ketemu, itu enggak jodohmu. Enggak, itu pasti bukan. Ya, tapi kenapa kalau ketemu perempuan, ini tanda dari Tuhan, ini jodoh ini. Loh, saudara-saudara, itu namanya selective perception. Apapun yang diterimanya, entah dari matanya, entah dari telinganya, entah apapun, dia seleksi, dia tafsirkan sesuai dengan kepentingannya. Itulah yang dilakukan oleh murid. Mereka berharap political Messiah politik. Maka apapun yang Yesus lakukan, mereka filter ke situ. Satu-satunya yang mereka nggak bisa filter apa? Yesus disalibkan. Itu nggak bisa filter oleh Tuhan. Tiba-tiba syok. Saudara-saudara, waktu Yesus disalibkan, seluruh pengharapan mesianik mereka yang hero itu hancur. Hancur, saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membiarkan ambisi kita menjadi kacamata kita untuk melihat Kristus, kita akan kecewa. Itu bahayanya teologi kemakmuran, saudara kasih oleh Tuhan. Teologi kemakmuran itu memaksakan ambisi saudara untuk melihat Yesus. Maka saudara-saudara, orang teologi kemakmuran, apapun ayat Alkitabnya, saudara kasih oleh Tuhan, intinya cuma satu, bisa kaya. Mau baca Kidung Agung pun, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara bisa bayangkan, Kidung Agung pun ditafsirkan, bisa kaya. Kan saya pernah bilang, saudara-saudara ya, orang kalau sudah dipengaruhi teologi kemakmuran, maka kosakata cuma 3 waktu bahasa Alkitab. Akselerasi, saudara kasih oleh Tuhan, akumulasi, dan posisi, saudara kasih oleh Tuhan. Cuma itu aja. Ya, Tuhan ingin saudara kaya, Tuhan ingin saudara sukses, Tuhan. Apapun ayat Alkitabnya, mulai dari Amsal sampai kita Wahyu, saudara kasih oleh Tuhan ya. Intinya cuma satu, akselerasi, akumulasi, dan posisi. Promosi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Akselerasi, akumulasi, dan promosi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejak dulu Yesus tidak pernah memenuhi keinginan saudara dan saya. Dia selalu mengecewakan. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara tidak boleh memaksakan ambisi saudara untuk menjadi lensa melihat Yesus. Kenapa? Karena kalau saudara paksa, lensa saudara pecah. Dia nggak bisa dipaksa ke dalam lensa saudara. Saudara paksa, lensa saudara pecah dan saudara akan kecewa dengan dia. Katanya, ternyata. Nah, saudara ngerti, saudara-saudara, orang Kristen, katanya, ternyata. Kata siapa? Kata pendetaku kalau ikut Tuhan kaya. Kata pendetamu.
Kata pendetaku kalau ikut Tuhan populer. Kata pendetamu. Kataku. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan paksa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan paksa Alkitab mengikuti ambisi saudara. Saudara harus memaksa ambisi saudara mengikuti Alkitab. Kalau enggak, saudara yang kasih oleh Tuhan, lensa itu pecah. Dan saudara akan kecewa. Kenapa saudara-saudara? Dari dulu pun orang Yahudi sudah memaksa Yesus mengikuti lensa mereka. Apa? Lensa politik, lensa Mesias politik. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, Yesaya 53 ayat 2b. Saudara-saudara 7 hari ini kan kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 53. Saya ingatkan saudara apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 2b. Saudara kasih oleh Tuhan. Silakan saudara-saudara membuka Yesaya 53 ayat 2b. Untuk merefresh memori kita mengenai Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 2b. Saya bacakan untuk kita semua. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Yesus akan selalu mengecewakan saudara. Kalau saudara memaksakan ambisi saudara untuk melihat Yesus, Yesus tidak akan pernah memenuhi harapan saudara. Yesus akan mengecewakan. Saudara-saudara ada lagu, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Saya setuju lagu itu, saudara kasih oleh Tuhan, tapi hati-hati. Untuk apa saudara mengiring dia? Kalau saudara mengiring dia untuk ambisi saudara, kecewa. Kecewa. Paling sederhana, saudara kasih oleh Tuhan. Mahasiswa dari nggak aktif di persekutuan, tiba-tiba aktif, saudara kasih oleh Tuhan. Ujung-ujungnya nggak apa? Karena ada mahasiswa baru datang. Dia bilang apa? Stok baru datang, Pak. Ya, sudah jomblo 3 tahun, saudara-saudara. Nggak dapat-dapat terus ya. Sementara wisuda sudah dekat. Ini kalau wisuda belum dapat-dapat juga, siapa pendamping wisudanya, Pak? Ya, masa kita foto wisuda sendiri, Pak? Kan sepi sekali bingkainya. Maka sebelum wisuda, segera dapat. Untuk apa? Supaya ada yang ditempel di samping foto kita. Saya pikir-pikir, di crop aja apa sih saya pikir? Mereka sudah Tuhan, wah ini Pak, saudara tiba-tiba masih seperti ini rajin datang persekutuan, pelayanan rajin disuruh apa pun rajin. Kenapa saudara sudah Tuhan? Ada ambisi. Cari apa? Cari PW. PW singkatan dari apa? Pendamping wisuda. Tapi saudara sudah Tuhan, berbulan-bulan nggak dapat. Wisuda sendirian juga ujungnya. Kecewa. Kecewa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Kristus tidak datang untuk memenuhi ambisi kita. Bukan itu tujuan dia datang. Jadi kalau Yesus nggak seperti yang saudara mau, saudara dikasih oleh Tuhan, itu masalah di saudara, bukan masalah di Kristus ya. Yesus nggak seperti saya mau. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itu masalah saudara. Ya, masalah saudara. Kenapa saudara-saudara memaksakan ambisi saudara untuk dia? Yesus nggak seperti yang saya mau, Pak. Masalah di saudara. Maka saudara-saudara ya, kalau ada orang nggak mau ke gereja ini, gereja nggak seperti yang saya mau, Pak. Itu masalah lo. Itu masalahmu. Gereja nggak seperti yang mau, Pak. Musik nggak seperti yang mau, Pak. Apapun nggak seperti yang kamu mau. Saudara, saya pikir-pikir, itu masalahmu. Ya, karena gereja ini bukan untuk memenuhi kemauanmu. Sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, saya tidak takut orang mengatakan gereja ini tidak seperti saya mau. Saya paling takut Tuhan mengatakan gerejamu ini nggak seperti yang saya mau. Kalau ditanya saudara-saudara, orang maunya gereja macam apa? Yang gobahnya pendek, Pak. Ya, yang pendek, sependek mungkin, Pak. Kalau bisa, ya kan? Sependek mungkin, kalau bisa dipendekin lagi, Pak. Nah, itu gereja saya mau. Khotbah sependek mungkin, lagu seenak mungkin. Ya. Itu semua yang saya mau. Nah, itu saudara-saudara ya. Makanya, saudara maunya kayak gini. Tapi saudara Tuhan, itu enggak yang Tuhan mau. Loh, kalau saudara tidak mau ke gereja seperti yang Tuhan mau, ya sudah jangan ke gereja ya. Saudara-saudara Tuhan, ya. Saudara-saudara, wah, khotbah Paskah kayak gini kurang enak, saudara Tuhan. Ini kayaknya kesan ngusir orang. Kita sudah ngajak-ngajak orang, Bapak ngusir orang. Saya nggak mau ngusir saudara. Tapi saya mau ngasih tahu pada saudara, kalau saudara tidak betah di gereja seperti yang Tuhan mau, ya sudah jangan ke gereja. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Kristus tidak datang untuk memenuhi ambisi kita. Dia datang untuk memenuhi kehendak Bapaknya. Maka walaupun dia tidak tampan, semaraknya tidak ada, nggak ada orang memandang dia. Kita pun tidak menginginkannya.
Ya, saudara kesulitan bagi dia, ya itu masalah di kita. Kita mengalami spiritual blindness. Kebutaan rohani. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, orang yang buta rohani tidak bisa melihat Kristus itu indah. Makanya bagi orang yang buta rohani, penampilannya tidak menarik, semaraknya tidak ada, tidak tampan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pada ayat 26-27, Yesus menyembuhkan kebutaan rohani dari dua murid ini. Dengan apa? Mengajak mereka melihat di Alkitab, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat 26-27. Ayat 26-27, kita melihat bersama-sama. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27, mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Apa yang tertulis tentang dia? Saudara-saudara Yesus mengatakan, mulai dari kitab Musa, kitab nabi-nabi, semuanya bicara tentang saya. Saudara-saudara, emang murid-murid ini nggak pernah baca kitab Musa? Pernah. Emang nggak pernah baca kitab para nabi? Baca. Loh, apa yang salah dengan mereka? Selama baca, mereka nggak lihat Yesus. Makanya waktu Yesus tahu, nggak mungkin Mesias kayak gini. Masa Mesias disalibkan? Oh, Yesus bilang, kamu baca deh baik-baik itu, baca itu baik-baik itu. Ya, coba baca ulang deh. Ya, coba ikut sekolah Alkitab lagi. Baca ulang. Kitab Musa sampai kitab para nabi. Apa yang kamu baca di sana? Mesias itu harus menderita sebelum masuk kemuliaan. Gitu aja kok nggak lulus sih. Ayo, ini kan hal yang simple. Hal basic. Kitab Musa dan kitab para nabi dengan tegas mengatakan bahwa Mesias itu harus menderita sebelum masuk kepada kemuliaan. Justru kalau kamu pakai Alkitab untuk menilai Mesias nggak menderita, itu palsu. Justru kalau kamu pakai Alkitab untuk menilai Mesias, kamu kan tahu, yang menderita itu Mesias yang sejati. Dia menderita sebelum masuk ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat sebuah prinsip penting dalam menafsir Alkitab, saudara-saudara. Dan ini prinsip yang digunakan oleh teologi reform dalam menafsir Alkitab. Saudara-saudara, di dalam teologi reform, penafsiran Alkitab itu harus berpusat pada Kristus. Ini yang disebut sebagai Christ-centered interpretation. Apapun ayat yang saudara baca, itu semuanya berpusat pada Kristus. Maka saudara-saudara agak aneh. Kalau pendeta khotbah apapun temanya akumulasi, multiplikasi, reposisi, saudara Tuhan, apalagi akselerasi, promosi. Tahun ini tahun promosi, tahun ini tahun promosi. Tiap tahun promosi, saudara Tuhan. Tahun lalu dia khotbah, ini promosi. Apa yang enggak promosi? Kalau tiap tahun promosi, khotbah lah. Ya kan? Kenapa? Setiap tahun promosi kok. Tahun ini saudara-saudara saya percaya, tahun promosi. Panjang-panjang khotbah, mana Yesusnya? Wah, dari tadi khotbahnya ini promosi, akselerasi, promosi, akselerasi, promosi, akselerasi, multiplikasi. Selesai khotbah, mana Yesusnya? Yesus saja bilang, seluruh kitab Musa dan para nabi berbicara mengenai aku. Berbicara mengenai aku. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau murid-murid, dua murid ini dan murid-murid yang lain, benar-benar membaca Alkitab, dan benar-benar mengerti apa yang dikatakan oleh ayat-ayat itu, mereka akan tahu kok, bahwa Mesias yang benar itu akan menderita sebelum masuk ke dalam kemuliaan. Apa yang salah dari pengenalan murid-murid selama ini? Selama ini mereka mengenal Yesus, tapi bukan dari Alkitab. Mereka mengenal Yesus dari ambisi mereka. Apapun kata Alkitab, mereka saring terus. Apapun kata Alkitab, mereka saring lagi. Apapun kata Alkitab, difilter terus untuk cocok dengan yang saya mau. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak perlu heran ya kenapa akhirnya ketika Yesus mati, mereka akhirnya jadi redup. Waktu Yesus datang kepada mereka, dikatakan muram muka mereka. Muram, saudara kasih oleh Tuhan. Itu kayak pelita yang sudah nyaris mati, belum mati sih saudara-saudara, tapi sudah nyaris mati. Muram, redup, menjelang mati tapi belum mati. Saudara-saudara, hari ini banyak orang Kristen kayak pelita yang kayak gitu ya. Dibilang sudah mati belum, tapi dibilang masih nyala redup. Redup, saudara kasih oleh Tuhan. Itu menjelang mati tapi belum mati, masih ada nyala-nyala sedikit, tapi sudah tidak bisa menerangi lagi. Itu namanya redup. Saya tidak tahu saudara-saudara datang hari ini sebagai orang Kristen yang bagaimana.
Saudara datang hari ini sebagai orang Kristen yang sudah redup atau menjadi orang Kristen yang berkobar-kobar. Murid-murid ini atau 2 murid ini redup. Mereka pulang ke Emmaus untuk apa, saudara-saudara? Bukan untuk move on. Mereka pulang dari Emmaus untuk apa, saudara-saudara? Untuk membawa kekecewaan mereka. Dan jalan di dalam perjalanan, dan di dalam perjalanan itu mereka redup. Tapi saudara-saudara Tuhan, waktu Yesus menjelaskan kitab suci itu kepada mereka, apa kata mereka? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Semakin jauh Yesus membawa mereka ke dalam Alkitab, hati yang redup itu makin menyala. Semakin jauh semakin menyala, semakin dalam semakin menyala, semakin dalam semakin menyala. Itu mereka rasakan dalam perjalanan dari siang sampai petang. Dari siang sampai petang, saudara-saudara Tuhan, mereka merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam hati kita. Tadi kita datang, tadi kita pergi dengan redup, tapi dalam perjalanan kita makin berkobar. Kok bisa dari redup makin berkobar? Karena sepanjang perjalanan itu, Yesus membawa mereka semakin dalam ke dalam Alkitab. Saudara hari ini redup, yang saudara butuhkan firman Tuhan. Keadaan dunia bikin redup, yang saudara butuhkan firman Tuhan. Keadaan kota Manado bikin saudara redup, yang saudara butuhkan firman Tuhan. Saudara merasa redup di dalam gereja, saudara butuh firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kata menerangkan pada ayat yang ke-32 itu, saudara-saudara, yang kita baca tadi ya, ayat 32. Ketika ia berbicara di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan, saudara perhatikan kata menerangkan di situ. Saudara-saudara, bahasa Yunani itu adalah dienoigen. Dan terjemahan lebih tepat itu bukan menerangkan, saudara-saudara. Bahasa Inggris unveiling. Terjemahan lebih tepat itu membuka. Dienoigen itu terjemahan yang lebih tepat adalah opening. Membuka. Jadi apa yang Yesus lakukan sepanjang perjalanan? Membuka kitab suci. Wah, kan hari itu belum ada kitab suci kayak gini, saudara-saudara. Masa membuka maksudnya Yesus buka. Saudara-saudara, hal itu kitab suci kan nggak ada buku kayak gini. Tapi saudara-saudara itu kita perhatikan, waktu Yesus menjelaskan, dia sedang opening. Dia berkata pada murid-murid, selama ini kamu baca Alkitab di permukaan doang itu. Makanya kamu jadi muram kayak gini. Baca Alkitab di permukaan terus. Ya, jadi makanya murem. Ya, murem. Kamu berpikir kamu move on. Enggak, kamu bukan move on. Kamu murem. Redup. Kenapa kamu redup? Karena baca Alkitabmu di permukaan. Sini, saya bawa kamu masuk lebih dalam. Opening. Saudara-saudara, banyak orang bilang, Pak, pasal kita membosankan, Pak. Itu lagi. Saudara, nyelamnya kurang dalam. Saudara Tuhan ya. Makanya saudara merasa pasal kita membosankan. Apa sih pasal Alkitab? Itu lagi. Saudara, menyelamnya kurang dalam. Saudara lebih suka menjadi peselancar, surfer, daripada jadi penyelam, diver. Saudara Tuhan, surfing itu memang membosankan, saudara Tuhan ya. Kenapa? Itu lagi. Saudara, kalau berselancar di Bali pun, saudara Tuhan, itu lagi. Sampai berapa lama sih saudara berselancar terus? Ya kan nggak berubah-berubah yang di atas itu, saudara Tuhan. Kan itu aja kok. Ya, papan selancarnya sudah rubah, saudara Tuhan ya kan. Pindah pantai, saudara Tuhan kan. Ya kan? Pindah pantai, Bunaken, saudara. Habis itu di Kupang, saudara Tuhan. Apalagi saudara di Haga, ya kan, saudara. Gitu aja. Ya, tapi semua di permukaan. Ya, berenang dengan kaki bebek, saudara. Ya, waduh, saudara-saudara ya kan, berenang kecil. Ya, di permukaan aja. Ya, lama-lama bosan. Memang saudara perhatikan ya, orang kalau berenang-renang terus di permukaan, emang betah. Enggak lah. Liburan tahun depan mau ke situ lagi. Bosan. Apa, saudara? Ya, sudah selesai. Cuma itu aja kok dilihat. Tapi saudara perhatikan ya, itu para penyelam itu enggak pernah bosan loh. Orang itu bisa nyelam, saudara itu tiap tahun datang ke spot yang sama itu, maksudnya apa itu? Wah, saya belum lihat, Pak, kemarin. Katanya, Pak, ada terumbu karang warna ungu di dalam. Saya belum lihat, Pak. Turun lagi ke dalam. Ternyata waktu turun, saya cari terumbu karang warna ungu, gak ketemu, Pak. Jadi gagal dong? Enggak, Pak. Saya melihat ada ikan warna ungu, Pak. Jadi terumbu karangnya ketemu? Belum. Tahun depan lagi, Pak. Ini ilustrasi, saudara-saudara ya, kalau saudara nyelamnya dalam. Demikian juga kalau saudara baca Alkitab. Yesus bilang, saya buka. Opening. Waktu Yesus open the scripture, apa yang mereka lihat? Yesus di dalamnya.
Waktu mereka lihat Yesus, saudara Tuhan. Saudara-saudara, di situ aja mereka belum lihat Yesus bangkit loh. Saudara bisa bayangkan ya, mereka belum lihat Yesus bangkit, mereka baru melihat tafsirannya. Oh iya ya, hati kami berkobar-kobar. Hati kami berkobar-kobar. Dan saudara-saudara perhatikan, puncak dari pengenalan ini adalah ayat 31. Mari kita ayat 31. Lalu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Waktu mereka baca, waktu Yesus jelaskan, belum terbuka mata mereka. Tapi hati mereka pun sudah terbakar. Tapi waktu mereka duduk makan bersama dengan Yesus, dikatakan apa? Terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Saudara-saudara, kata mengenal di situ bahasa Yunaninya ginosko. Dan ginosko itu saudara-saudara artinya deep recognition. Deep recognition. Jadi saudara-saudara, orang yang ginosko itu bukan orang yang tahu nama, bukan saudara-saudara Tuhan ya. Tahu nama. Kamu tahu nggak siapa dia tahu? Siapa namanya? Ini. Itu bukan ginosko saudara-saudara Tuhan. Bukan ginosko. Nah, saudara, ginosko itu pengenalan yang dalam. Ginosko adalah kata yang digunakan Septuaginta waktu menerjemahkan Adam bersetubuh dengan Hawa. Saudara-saudara, ketika Adam bersetubuh dengan Hawa di dalam perjanjian lama, itu mereka dikatakan dan mengenal perempuan itu. Dan Adam mengenal istrinya. Lalu lahir anaknya. Loh, maksudnya kenal apa ini saudara-saudara? Itu memang terjemahannya sengaja bikin begitu. Kenapa? Bahasa Ibrani yada. Yada itu artinya mengenal, tapi dipakai untuk bersetubuh. Nah, Septuaginta waktu menerjemahkan ayat itu, dia gunakan kata ginosko. Saudara tahu kan bedanya pengenalan suami dan istri ya dengan pengenalan teman. Saudara-saudara, pacaran itu bukan ginosko, saudara-saudara Tuhan ya. Jadi seorang pacar mengatakan, saya ginosko, nggak bisa saudara-saudara Tuhan ya. Itu masih pengenalan di luar itu. Pernikahan itu ginosko. Deep recognition. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, setelah mereka mendengar Yesus berbicara, menjelaskan Alkitab, puncaknya pada ayat 31, ginosko. Mereka mengenal dia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat ya bahwa teologi tidak boleh hanya berhenti menjadi pengetahuan. Saudara-saudara, teologi tidak dimaksud hanya menjadi pengetahuan. Teologi seharusnya membuat hati kita berkobar. Murid-murid itu tadinya redup, setelah ngerti berkobar. Saudara-saudara, orang yang punya teologi yang benar, itu harus juga memiliki hati yang berkobar. Mengapa? Banyak orang Kristen yang redup. Karena di dalam gereja nggak ada teologi yang benar. Nggak ada teologi yang benar, saudara-saudara Tuhan. Salah satu tantangan gereja saat ini adalah kurangnya orang Kristen yang hatinya berkobar. Orang Kristen banyak yang berkobar dikit. Saudara dengarkan baik-baik, saudara-saudara Tuhan, nggak butuh banyak api untuk bakar hutan, saudara-saudara Tuhan, nggak butuh. Satu api bisa bakar hutan. Satu api berkobar bisa bakar hutan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi tantangan gereja hari ini? Salah satu tantangan gereja hari ini, orang Kristen banyak yang berkobar dikit. Banyak orang Kristen yang berkobar dikit. Selainnya redup. Redup, datang ke gereja, datang. Ya. Ibadah keluarga datang. Acara-acara pelayanan datang. Tapi datang sebagai apa? Redup. Redup. Loh, kok terus ke gereja, Pak? Ya kebiasaan. Nggak enak kalau ke gereja, Pak. Datang. Tapi redup. Saudara bisa bayangkan ya. Redup ketemu redup. Ya redup, saudara Tuhan ya kan. Nah itu ya. Kamu redup, saya redup, kita kumpul. Redup, saudara Tuhan ya. Redup-redupan kita di sini, saudara-saudara ya. Nah, makin redup, gelap. Gelap. Mengapa sedikit orang Kristen yang berkobar-kobar? Salah satu alasannya adalah karena gereja tidak mengajar firman Tuhan secara mendalam, jemaat tidak tertarik dengan pengajaran yang mendalam. Komplit, saudara-saudara Tuhan ya. Gerejanya nggak mau ngajar yang dalam, jemaatnya pun nggak mau yang mendalam. Saudara-saudara, kalau gereja mau ngajar yang mendalam, jemaatnya nggak mau, jemaat keluar. Kalau gereja nggak belajar mendalam, saudara-saudara Tuhan, jemaatnya mau mendalam, jemaat juga keluar. Tapi kalau gereja nggak mau mendalam, jemaat pun nggak mau mendalam. Saudara-saudara maunya happy-happy, saudara-saudara Tuhan ya. Sudahlah Pak, jangan terlalu banyak PA Pak. Ya. Makan lampa aja lah Pak. Ya. Jangan terlalu banyak PA seminar Pak, jangan ya. Kita di sini kumpul-kumpul, makan lampa, kukisan. Ya itulah Pak kerjaan kita. Ngapain sih gereja terus serius? Saya dengar saudara-saudara ada orang di sini mengatakan, saya dengar ada seorang jemaat bilang, di gereja saya itu Pak ya,
Penatuannya bilang, ya kita sengaja nggak bikin banyak pembinaan di sini. Kenapa? Tahu kan di kota Manado ini banyak gereja. Orang udah capek dengan kerohanian. Makanya saya nggak tambah lagi di gereja kita. Dia bilang, oh sama saya salah. Sudah tahu kan tadi pengumuman saudara Tuhan hari Selasa tanggal 1 saudara-saudara ya. Dimulai dengan pembinaan orang tua dan guru sekolah minggu. Pembinaan penata layan, PD dan PA. Dari jam 1 sampai jam 8 malam. Datanglah saudara Tuhan. One day, bukan one day, half day saudara Tuhan. Half day. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau sudah begitu ya, jemaat nggak mau mendalam, gereja juga nggak mau mendalam, maunya yang senang-senang saja, nongkrong-nongkrong, kongko-kongko. Saudara berharap jemaat macam apa? Ya redup. Masih mending nggak padam, saudara, redup. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hati kita tidak boleh redup. Kalau Kristus sudah bangkit, harusnya hati kita berkobar. Saudara-saudara murid-murid itu karena nggak tahu Yesus bangkit, maka mereka redup. Lah saudara dan saya kan sudah tahu ceritanya. Yesus bangkit. Lalu kenapa kita hatinya redup? Redup. Ya pokoknya datang ke gereja Pak ya. Ya kalau nggak ke gereja rasanya kurang enak Pak. Itu tanda-tanda hati redup itu. Apa tandanya hati kita berkobar saudara Tuhan? Saudara-saudara perhatikan murid-murid ini. Nggak jadi kayak Emmaus. Oh itu sudah dekat kota Emmaus. Saudara bisa bayangkan saudara-saudara mereka. Dikatakan hampir sampai di kampung yang mereka tuju. Baru mereka akhirnya melihat Yesus. Habis itu balik ke Yerusalem. Balik ke Yerusalem dan mereka mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Hatinya bernyala-nyala. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Ini belum Pentakosta. Roh Kudus belum dicurahkan seperti nyala api. Tapi kenapa hati mereka bisa berkobar? Karena waktu Yesus memberitakan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan itu Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bakar hati mereka. Hati yang tadinya redup, hati yang tadinya suam itu menjadi berkobar-kobar. Nah saudara-saudara, satu pertanyaan yang menarik untuk akhir khotbah ini. Mengapa Yesus menghilang setelah mereka melihatnya? Saudara-saudara ini kan satu hal yang menarik untuk diperhatikan ya. Setelah mata mereka terbuka lihat Yesus, hilang. Tadi waktu mereka belum lihat Yesus, Yesus juga hilang. Berjam-jam sama mereka. Begitu mata mereka kenal Yesus, hilang. Padahal saudara-saudara nanti di Yerusalem ketemu lagi kan? Loh kenapa harus begini caranya ya? Ya jalan-jalan-jalan gak kenal. Ya begitu kenal hilang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami murid ini kan kita alami juga saudara-saudara. Saudara-saudara kenapa Yesus menghilang setelah mereka melihatnya, mengenalnya? Karena saudara dan saya hari ini pun gak melihat Yesus secara jasmani kan. Saudara hari ini gak melihat Yesus secara jasmani. Tapi apa yang mau dikatakan bagian ini? Gak penting melihat Yesus secara jasmani. Yang penting apa saudara-saudara? Melihat dia secara rohani. Saudara tidak perlu lagi penglihatan tentang Yesus secara jasmani. Yang saudara perlu adalah melihat dia secara rohani dalam firman-Nya. Itu kenapa Yesus hilang. Karena yang Yesus mau apa? Mulai dari sekarang, kamu melihatku secara rohani dan hatimu berkobar. Hatimu berkobar-kobar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hati kita berkobar-kobar? Kita tiap tahun Paskah, saudara dikasihi oleh Tuhan. Apakah kebangkitan Kristus itu mengobarkan hati kita? Gereja yang tahu Yesus bangkit, gereja yang percaya Yesus bangkit, jemaatnya berkobar-kobar. Enggak lesu, enggak suam, enggak angot-angotan kata orang saudara dikasihi oleh Tuhan. Merasa pekerjaan Tuhan itu boleh ada boleh tidak, itu sudah redup saudara dikasihi oleh Tuhan, itu sudah redup. Tapi orang yang hatinya berkobar-kobar akan bergairah ketika mendengarkan ada pekerjaan Tuhan bisa kita kerjakan. Oh dia langsung merasa bergairah. Kenapa? Karena kami hidup untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saudara merasa gereja lagi. Hari Minggu lagi. Kebaktian lagi. Itu tanda sudah redup. Dan kenapa redup? Kemungkinan dua. Yang pertama, saudara tidak banyak mendengar firman yang bertanggung jawab. Saudara tidak banyak mendengar firman yang bernutrisi. Atau yang kedua, saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara tidak mau mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, sudahkah hati kita redup gara-gara keadaan yang terjadi di dunia ini? Datanglah kepada Tuhan, lihat firman-Nya. Waktu saudara membaca, saudara akan bertemu dengan Kristus yang bangkit itu.
Seakan-akan saudara-saudara bersama dengan dia sedang menuju ke Emmaus. Saudara-saudara, kita semua ini seperti murid-murid itu. Kita pasti pernah mengalami momen-momen Emmaus itu. Kita mau berjalan. Dan di situ Yesus berjalan bersama dengan kita. Dan sepanjang dia berjalan bersama dengan kita merasa hati kita berkobar-kobar. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Dan hidup untuk selama-lamanya. Hadir melalui Roh Kudus di dalam gereja. Dan kami bersyukur karena Roh itu membakar hati kami sehingga terus berkobar. Pada pagi hari ini kami berdoa supaya hati kami terus dikobarkan. Biarlah dunia gonjang-ganjing. Biarlah kemelut terjadi di mana-mana. Tapi karena kami percaya pada Kristus yang bangkit, kami bernyala-nyala. Kami berkobar-kobar. Dan kami berdoa supaya mulai hari ini, kami dengan antusias dan kami penuh gairah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Kalau dulu murid-murid meninggalkan panggilan mereka karena kecewa, maka kami hari ini datang kepadamu, kami tidak mau meninggalkan panggilan kami tidak mau meninggalkan ketaatan kami, karena Kristus sudah bangkit dan kami memiliki pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.